Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami semua bersyukur karena hari ini merupakan hari yang khusus, hari yang spesial bagi kami semua. Anggota keluarga kami akan melakukan akad pernikahan dan pesta adat. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan yang baik dan indah. Dan sebentar kami akan berjalan menuju gereja. Tuhan menyertai dalam perjalanan. Kami menyerahkan semua rencana rangkaian acara sepanjang hari ini, dari pagi hari ini sampai sore hari nanti, ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon agar Tuhan turut campur tangan, memberkati, menolong, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa. Berdua kita telah jalin bersama satu ikatan cinta indah terasa. Kasih memadu, kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku, tuh bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa. Berdua kita telah jalin bersama satu ikatan cinta indah terasa.
kon jarak kota hida sebagai seorang swasta. Ada sebelum ini ada sepasatan nami rada kami. Sogon gatini tu di si pangalu si cepak kata natural. Jadi itu sogon pelas barom natural macam deh. Jangan. Jadi semuanya bang baru, selalu baru aku ada dua tuan lah. Molo PGB amplop di son, dapat datang uhum dari kita, uhum ni dapat jalan sebelum hai. Jadi ala semua berkeadaan, situasi di Padon, semua pasal tahu kamu lah. Oma anggiat mak langsung nak kaguarnai, mengudur orang kapasan dia berdiri mula, langsung tiuma dalam bursa mula tiuai tahu mula. Sahab makanan tapi sih tahu sedarion di pas-pas harga. Sama Olah ada barang kami. Kau nggak sama. Mohon dengan segala kerendahan hati agar semua acara mulai dari adat, pemberkatan sampai nanti resepsi, kami mohon agar Bapak memberkati seluruh kelancaran dan semua kemudahan-kemudahan dalam acara tersebut. Pada pagi hari ini kami juga telah melaksanakan acara kecil ada buah-buahan. Kami juga minta terima kasih kepadamu Bapak karena Engkau telah memperlancar semua kegiatan ini. Di sini juga kami disediakan hidangan makanan dan minuman sebelum kami santap. Berkatilah Bapak hidangan makanan agar dapat berguna bagi jiwa dan raga kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, hanya di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jurusan kami berpanjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Mana yang lebih bagus? Sekali lagi nah. Merah juga kan? Iya, sama. Udah ada ya? Itu ya. Ya, dihabiskan. Anda sudah satu hal juga Pak. Kalau kurang bilang. Bagi yang sedang menanti jodoh, nanti kalau ada yang sisa di sini boleh dimakan di tempat dapat jodohnya, mengikut jodohnya. Ya, menanti jodoh ya. Tapi kalau Yang mau jodoh kedua, jangan. Yang tidak pernah makan juga Ini saja kan. Ada apa? Lihat betul semua ya. Itu video. kasih minum. Video. Udah jadi keselan. Satu, sekali lagi. Dua, sekali lagi. Tiga. Ya. Gak apa-apa tadi. Biar pakai itu. Dua. Tiga.
ku lalui bersama engkau, kekasih hatiku. Berliku jalan ku lewati bersama engkau, dambaan jiwaku. Walau badai menghadang dan ombak akan menerjang, namun keyakinanku kau kan selalu ada menopang hidupku. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Yang ku tahu aku pun mengasihimu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga buat Guru Parlagutan dan Majelis GKPA Depok atas kesediaannya memberikan tempat dan waktu bagi kita melaksanakan acara PK hari ini. Kiranya GKPA Depok semakin diberkati Tuhan. Terima kasih banyak atas acara yang saya lakukan di sini. Selanjutnya jika ada yang mau disampaikan oleh keluarga besar dari mempelai, baik kepada majelis Depok maupun perjalanan, dipersilakan. Terima kasih. Segala puji dan bersyukur kehadiran Tuhan di pagi hari ini, karena di saat yang khusus dan spesial di tengah-tengah ibadah kami yang membawa anak serta guru Parlagutan untuk dipersatukan dalam kasih-Mu Tuhan dan berkat. Kami akan berangkat menuju gerejamu untuk mempererat hubungan kami kepada Tuhan dan mempererat kehidupan kami sebagai suatu pragmata sosial yang dibangun atas dasar kasih Allah. Kami akan berangkat dari oleh kuasa Roh Kudus, kiranya kehendakmu terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan mengikuti ibadah ini sesuai dengan acara yang ada, baik yang ada di slide maupun di paper yang sudah sampai di tangan sebagian. Prosesi tadi sudah disampaikan, hanya tadi MC kita tidak baca ya, tapi saya baca ulang lah sekali lagi, tidak apa-apa. Kita sambut prosesi kedua mempelai dan keluarga tadi sudah dimasuki berdiri dan seterusnya, maka kita akan memasuki ibadah ini untuk memohon berkat kepada kedua mempelai dari Tuhan kita dalam ibadah ini, yaitu kepada Christian Pahala Posma Mangunsong
dengan Basaria Nur Hayati Berperpahan yang pada saat ini memasuki kehidupan baru dalam ikatan pernikahan kudus. Sekarang marilah kita persiapkan hati sejenak memasuki ibadah ini. Kita bersatu teduh sejenak. sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan penyimpan kesalahan orang lain. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih bermanfaat daripada dirinya sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang menetapkan perkawinan dari sejak semula. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Christian Pahala Kosma Menungsong dan Basaria Nur Hayati Berperpahan, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang mengikat janji, hanya kematianlah yang boleh menceraikan. Oleh karena itu kami di hadapan Tuhan dan akan mengatakan bahwa mereka ini akan mengatakan hati mereka di dalam kasih setia Tuhan. Tuntunlah mereka di dalam Roh-Mu yang kudus, agar mereka boleh memenuhi seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Bagilah hormat dan kemuliaan hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Bersamamu
yang menjadi khotbah di hari berbahagia kedua mempelai yang sudah kita hantar masuk ke dalam gereja Tuhan untuk menerima berkat hari ini, berkat pernikahan, adalah diambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan tertulis: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Akon martur wiroha dohamu, lambok jana sobat. Patuhon hamu maholong ni rohamu dina masirupan nasada tunahasi. Itulah firman Tuhan. Tentu ada budaya yang begitu lama di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, musyawarah untuk mufakat. Tapi di dalam musyawarah mufakat itu ada sesuatu kinerja yang kita kejar sehingga terjadilah wujud bergotong royong. Kan begitu. Yang satu dengan yang lain saling memperdulikan dan memperhatikan. Firman Tuhan tidak jauh daripada budaya yang kita alami di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Ketika kita datang kepada Tuhan, tentu ada hukum-hukumnya yang harus kita tegakkan, kita jalankan, kita pelihara dan menjadi pakem di dalam karakter kehidupan kita. Jadi kata hendaklah kamu di sini hendak mengatakan ada sesuatu yang wajib. Kata hendaklah kamu, haruslah dan lain sebagainya itu menunjukkan ada suatu kewajiban. Sebagai umat Tuhan, kewajiban itu ditandai dengan selalu hidup dengan rendah hati, martur niroha, yaitu juga lemah lembut. Nak piala batak gugu-gugu sorana katanya, tapi kalau hatinya mulia, kan begitu. Ayah ini naroham isi. Ya, konon katanya marah seorang ibu kepada anaknya. Apakah dia sedih anaknya? Tidak kan? Tapi itu menyatakan ada suatu kasih di tengah-tengah ungkapan-ungkapan yang harus diperhatikan dalam kebersamaan. Sehingga kata haruslah, hendaklah, rendah hati, lemah lembut dan selalu bersabar itu menjadi bahagian kehidupan setiap orang percaya, terutama di dalam kehidupan mempelai berdua yang sudah kita angkat ke dalam gereja. Di dalam penggembalaan yang kita lakukan 3 kali, ada kelihatan nilai-nilai yang luhur yang akan diwariskan di tengah-tengah kehidupan Kristiani. Misalnya kalau Martin Luther sebagai reformator, bapak gereja Protestan itu sungguh luar biasa dia untuk mengawasi kekudusan kehidupan gereja sepanjang abad. Sampai dia tinggal di dalam biara, kan begitu. Ternyata di biara juga dia tidak merasa senang karena tidak ada di sana kebahagiaan yang seperti dikatakan Injil yang dipersatukan Allah. Sama siapa aku bersatu, kan begitu. Tapi rupanya dia diam-diam mempunyai hubungan dengan Katerina von Bora, yaitu seorang biarawati juga. Ya, pendek cerita, mereka disatukan di dalam kasih, akhirnya sampai kepada kehidupan pelaminan. Dia bilang, ketika kami diberkati, maka ratusan mata malaikat Tuhan menyaksikan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya sesuai dengan pembaharuan yang dia lakukan. Tetapi ada juga sebaliknya, jutaan mata iblis yang tidak menginginkan penyertaan perkawinan kami akan menangis, akhirnya dia dibelenggu sampai pada akhirnya. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan begitu mahal, kan begitu. Begitu mahal dikatakan bukan harganya, tetapi nasihatnya, bimbingannya, kekuatannya di dalam kehidupan berkeluarga atau memasuki rumah tangga. Jadi kata yang paling getol disebutkan hendaklah lemah lembut. Biasanya kan kalau sudah masuk dalam pernikahan ada yang buntu. Kalau dalam awalnya seorang laki-laki pasti mengatakan aku sayang banget buat kamu katanya, tapi kan belum dijalani, kan mempunyai janji yang tidak berubah di dalam hidupku. Begitu biasanya iming-iming. Tapi benarkah seperti itu sesudah memasuki pernikahan? Ternyata tidak segampang itu. Masih banyak di sini pengantin-pengantin lama yang bisa bercerita, memberi nasihat kepada pengantin baru.
Karena masih ada juga yang datang sekarang pengantin masa depan kan begitu, seperti Putri Solo atau Menggelis dari Bandung. Tapi bukan sosoknya, bukan kata-katanya, tapi perilaku dan sikapnya dalam berkata-kata, dan juga mewujudkan memelihara firman Tuhan di dalam janji yang dia jalani. Itulah keadaan yang disebutkan, rendah hati maupun lemah lembut. Tapi ini kata sabar hati persoalannya sepele aja, karena nggak diikutkan. Ibu ini terlibat di dalam adat sosial dan lain sebagainya. Jadi ibu ini mau ngomong apa arti itu sebagai pendampingmu, sebagai penolong sepadan hidupmu. Asyik mau isi, mau tuhor lo katanya. Kita bayangkan gitu kan, saya harus tuhorna. Kan itu yang sering membuat. Ternyata bukan tuhor yang mau ditampilkan dalam kehidupan bersatu dalam keluarga, tapi kesepakatan dalam memelihara janji dalam hidup berumah tangga itu. Jadi jangan kasar-kasar lah ya. Kalau di Kolose 3 ayat 19 dikatakan, hendaklah kasihi istrimu dan jangan berlaku kasar kepada mereka. Itu yang penting dipegang oleh Kristian ya, dan juga dipegang oleh Nur Hayati atau Rince Nur Hayati ya. Udah makin bagus kan? Ya. Yang kedua, apa sih maknanya orang mau menikah dan apa sih manfaatnya? Itu sering menjadi pertanyaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ternyata banyak orang mengatakan kalau sudah matang dalam ekonomi, matang di dalam mempersiapkan diri secara biologis, matang di dalam hubungan sosiokulturalnya, dan matang di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai keluarga, ternyata nggak begitu mudah kita untuk melakukan itu. Kemarin kita tampilkan bagi mereka berdua waktu yang pertama di situ, suami jangan sampai lupa mempersatukan istri dalam hidupnya, kan begitu. Jadi sebaliknya virus ini juga perlu dibangun supaya komunikasinya luar, istri juga jangan lupa mempersatukan suami dalam kehidupannya. Kalau sudah terganggu itu akan terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ada juga dan lain sebagainya itu, ada yang juga kalau sudah dalam rumah tangga mulai turun atau luntur kasih sayang itu. Ini yang sering, yang tadinya hai suami bimbinglah istrimu, hai suami dan lain sebagainya itu dalam kehidupan rumah tangga. Sebaliknya istri juga, hai istri tunduklah kepada suamimu sama seperti Yesus sebagai kepala gereja, jemaat tunduk kepada dia, kan begitu. Tapi berubah karena apa? Kan gak sabar dan lemah lembut dan tidak memelihara apa yang dikatakan rendah hati. Akhirnya istri juga beringas kan, hai istri tanduklah suamimu. Itu sering kan, karena apa? Karena orang pacaran itu tersangkut aja kakinya. Mana sakit kakinya saya? Di mana kan itu kan begitu. Kalau sekarang nanti udah berumah tangga bisa 2 tahun, bisa terpelihara. Tapi kalau ketiga nanti tersangkut ya ini dia pemahami katanya kan begitu. Itu sering. Makanya ini harus kita jalani sesuai dengan kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan Kristen. Tapi ada yang pasti tantangannya. Tantangan yang paling getol sekarang karena dunia ini sudah terbuka semua di mana-mana. Dunia Alamiah sudah terbuka kan? Ada yang baru viral juga di Tangerang, di Serang, Banten itu kan? Pelakunya itu lagi viral sekarang kan? Ya, jadi berhati-hati dan bijaksana menjalani kehidupan keluarga. Hanya karena apa? Karena luntur tadi kasih sayang, hilang kelembutan, hilang kesabaran, sehingga matanya pun liar, kan begitu. Saya juga sebagai laki-laki pernah seperti itu. Jadi melihat sesuatu sudah nggak terkontrol, bisa-bisa salah. Jadi bersabar itu, rendah hati dan lemah lembut itu, bawalah kehidupan mahligai keluarga itu di dalam doa. Doalah napas hidup, kepercayaan Tuhan yang bertumbuh membuat iman kita hidup di dalam keharmonisan, kebahagiaan. Dan yang terakhir dari firman Tuhan ini bagi kita pengantin baru,
pengantin lama dan pengantin masa depan adalah sebagaimana dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dan saling membantu. Biar dapat turun holong di tengah-tengah di keluarga. Itu penting kan? Ada orang tidak dari kata-katanya bisa kelihatan itu. Ada orang harus dibaba katanya, harus diucapkan baru sah, kan begitu. Tapi ternyata firman Tuhan ini menguatkan, atau pesan dari Rasul Paulus dari firman Tuhan Efesus 4:2 ini menguatkan kasih itu lahir dari dorongan hati terdalam atau sunedesis katanya. Ada suara hati yang membuat kita bergetar jika melakukan yang salah, sehingga tangan juga mau melakukan yang salah bergetar dia. Jangan itu kata hatinya. Hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan, sehingga dikatakan patuhun ma holong ni roham. Sekarang pertanyaannya, holong do roham tahe Kristian tu si basaria salulur-lulur sampai kematian yang memisahkan. Sebenarnya jangan hanya sekian kan begitu. Tanya juga kepada basaria, holong do roham teina tu si Kristian posmo sepanjang mulu. Mulung masih menjadi tahu. Tung dalam rumah, mulu nama siah holang, maholongan, akhirnya rahu-rahu nasundengkan harus yang hata di dibata lahu mendalami mulu parsari ini. Saya baca sekali lagi ayat yang mengingat pemberkatan dari Kristian pahala pos masih mangunsong dan juga basaria menghayati pempahan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi yang baik, kami mendengar dengan baik isi daripada firman Tuhan di dalam pemberkatan Basaria dan juga Kristian. Bukan setiap keluarga untuk mempertahankan kelanggengannya karena kasih-Mu lah yang dulu mengasihi kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup saling mengasihi. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan dan mempersiapkan menuju kehidupan rumah tangga, suatu kehidupan baru bagi anak dan buruh parlahutan ini, boleh menjadi teladan dari perkataan, dari tingkah laku, dari kesetiaan, dari kasih, dan hidup menjalani suatu kewajiban yang mereka lakukan di tengah-tengah mendirikan rumah tangga sebagai kehidupan baru. Dan di bawah tangan yang memberkati itu, itulah yang mereka hidupi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Ia berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Tuhan kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih.
Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramah-tamahan, dan kerendahan hati. Segala kegeraman, kemarahan, benci, pertikaian, dan fitnah harus jauh dari antara kamu. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab itulah pengikat yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan para Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Christian Pahala Osma Manunso, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki si Basaria Nur Hayati Pakpa ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan bahwa saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, berikanlah jawabmu. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Basaria Nur Hayati Pakpahan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Christian Pahala Osma Manunso ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Berilah jawabnya. Ya, saya berjanji. Sekarang kiranya saudara saling berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, aku menyebutkan bahwa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Berikanlah cincin ini Christian kepada calon istrimu sebagai tanda cinta kasihmu kepadanya, dan sematkanlah di jari manis tangan kanan. Saya Hayati Pak. Cincin ini sebagai tanda cinta kasih Christian. Basaria Nur Hayati Pakpahan, berikanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasihmu kepada calon suamimu Christian Pahala Osma Manunso, supaya Tuhan memberkati. Sematkanlah di jari manis tangan kanan.
Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari dan menghadapkan wajahnya kepada kamu. Tuhan memberi kekuatan dan memelihara kehidupanmu untuk hidup dalam keluarga Kristen, di dalam memasuki kehidupan baru dari sekarang permulaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang berbahagia yang diberkati Tuhan, sekarang kami berikan kesempatan untuk memberi penghormatan kepada orang tua kita. Waktu kami dan sahabat dan juga kasih dalam saling membantu. Jadi kata kita saat pernikahan amal dan iman untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di sini kami dapat dari GKPA, Majelis GKPA menyampaikan selamat berbahagia menjadi keluarga yang baru dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan melalui majelis GKPA Pernikahan dan jemaat dari pernikahan kita ada cengkraman untuk sebagai tanda sukacita kepada keluarga yang baru meninggalkan perkara Tuhan. Demikian saya akan sampaikan. Tuhan memberkati setiap acara sampai selesai.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami Yesus terimalah berkat yang dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Alani maulian kami itu pendida semoni nang to keberhalalu nama kuasi. Alani ada saruna satu nasipul aku basir pas-pasun ni anak 20 di Huria. Maulian nang di organis doh pemandu membaik dengan saruna